Mbak Iva, selamat sore. Kalau kami dari sisi penambang ya, dari hulu, tentu tidak terlepas apapun mimpi Indonesia untuk membuat Indonesia menjadi penguasa dunia terkait industri hilir, utamanya ke baterai ya, karena tidak dipungkiri Indonesia diberikan rahmat Tuhan memiliki cadangan nikel terbesar dunia. Nah, kita mau bikin baterai atau kita mau bikin stainless, tentu kan semuanya kembali ke supply chain. Supply chain-nya yaitu apa? Bahan baku raw material. Nah, kita punya itu sangat banget bisa terjadi. Pertanyaannya, apakah kita siap? Siap dulu dari sisi hulunya. Hilir tidak akan terlaksana tanpa ada kesiapan dari hulu. Artinya apa? Dari wilayah pertambangan. Nah, kesiapannya seperti apa sih di wilayah hulu dalam mempersiapkan kita menuju ke Indonesia emas, kita menuju ke Indonesia controlling the world about baterai. Nah, bagaimana kesiapan bahan baku? Bagaimana kesiapan pertambangan-pertambangan dan bagaimana dukungan seluruh stakeholder, bukan hanya pelaku pertambangan, tapi juga kita berbicara pemerintah, kita berbicara pihak-pihak lain, kita berbicara industri asing yang masuk ke Indonesia untuk mengolah bahan baku khususnya nikel dan mineral lainnya untuk menjadikan baterai katoda sampai ke baterai utama, yaitu apalagi sampai ke EV. Nah, pertanyaannya kita siap atau tidak? Ya kita lihat ke depannya, Mbak Evi. Oke, artinya tadi sekali lagi perlu diperhatikan begitu di ujungnya seperti apa begitu. Tapi kalau kita lihat sebetulnya dari berbicara terkait ujungnya ini kan terkait juga dengan demand begitu. Tapi Anda sendiri melihat kira-kira dalam 2 tahun setengah setelah dilarang begitu untuk ekspor biji nikel sendiri, apakah penyerapan di dalam negeri ini juga sudah sesuai dengan ekspektasi? Iya, kalau kita berbicara sesuai ekspektasi, memang belum 100% ya Mbak Iva. Karena sebenarnya kondisi pertambangan saat ini kan apalagi sudah diatur dengan demand yang luar biasa untuk Indonesia, sudah berdiri sekitar 27 industri olahan mineral nikel, yang kemarin di tahun 2021 sudah ada kebutuhan untuk raw material biji nikel, khususnya kita mengarah kepada saprolit ya, atau biji nikel kadar tinggi, karena masih mengolah untuk nikel pig iron, yaitu olahan RKIF. Itu saja sudah cukup sekitar 70-an juta ton di tahun 2021. Nah, menurut data kami untuk pabrik yang berdiri baru, penambahan pabrik baru, apalagi sudah berdiri pabrik Etspal. 2 pabrik Etspal sudah melakukan kegiatan produksi, 1 lagi yang akan berproduksi di akhir tahun ini, di tahun 2022 ini akan bertambah 1 pabrik lagi untuk mengolah etspal. Nah, tentu saja kan demand makin bertambah. Total perhitungan kami untuk biji nikel aja di tahun 2022 ini ada sekitar 120 juta ton biji nikel. Nah, apa sih masalah-masalah yang sedang kita hadapi? 1, kita meminta kepada pemerintah untuk lebih tegas lagi bagaimana implementasi untuk pengaturan tata niaga dulu, tata niaga biji nikelnya. Apakah sudah sesuai dengan aturan? Belum 100% sesuai aturan. Nah, yang kedua adalah APNI sendiri, kami sedang berusaha bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM, dengan adanya pabrik Etspal mengolah baterai ya tentu harganya khususnya untuk biji nikel kadar rendah, bahan baku khusus untuk pabrik Etspal, ya tentu HPM-nya sudah harus segera diterbitkan, karena kan saat ini transaksinya masih kacau nih kalau kita bilang ya. Sedangkan demand-nya udah ada. Nah, aturannya sudah harus ada dong. Dan apa yang diminta oleh APNI, karena baterai itu tentu ada namanya NMC ya, nikel mangan kobalt. Kobalt, sekali lagi ada kobalt. Yang kita minta adalah bagaimana pemerintah juga bisa menghitung biaya atau harga untuk mineral lain. Jadi jangan dikasih gratis dong, jangan cuma hanya nikel aja dong, tapi ada kobaltnya juga yang diperhitungkan sehingga ada penerima negara. Nah, ini yang sedang kita minta kepada pemerintah untuk segera mempertimbangkan mengenai harga patokan mineral khususnya lemonit atau biji nikel kadar rendah untuk mensupport kebutuhan pabrik Etspal. Ini yang sedang Oke. kita usahakan. Nah, ini satu persatu masalah-masalah di hulu dulu yang harus kita selesaikan sebelum kita menuju mimpi Indonesia menjadi penguasa baterai dunia.